Nanti juga itu dibawakan oleh Mas Alfian Faris dan Mbak Dwi Sari Ayuning Tias. Oke. Uh, jadi Mas Alfian dan Mbak Tias itu technical spesialis kami yang juga adalah instruktur di ETC, Authorized Training Center. Oke. Webinar series yang kami selenggarakan ini adalah salah satu event dari rangkaian event yang kami adakan untuk terus memberikan dan sharing informasi dari teknologi, desain, and engineering Autodesk. Selain webinar, kami juga mengadakan technical workshop yang sebetulnya adalah lanjutan dari webinar ini yang sifatnya lebih teknis. Jadi kalau sekarang ini 1 jam kita ikutin lihat teorinya aja, gambarannya seperti apa, nanti di hari Jumat diusahakan, kami harapkan juga untuk ikut kembali workshop yang lebih teknis, jadi bisa langsung hands on, bisa langsung praktek gitu. Untuk informasi mengenai event-event yang kami adakan, itu Bapak Ibu dapat follow di akun sosial media kami di Cipta Satria Informatika. Itu ada di Instagram, Facebook, YouTube, Twitter. Kami juga mempunyai portal knowledge base di website yang isinya adalah know-how, tips and trick, troubleshooting, sehubungan dengan aplikasi-aplikasi dari Autodesk. Bapak Ibu bisa berkunjung ke Cipta Satria Teknologi Center. Nanti juga akan di-share sih software sosial media sama ini website kami. Kurang lebihnya demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya kita akan masuk saja ya, biar nggak lama-lama lagi, webinar yang akan dibawakan oleh Mas Alfian Paris. Tempat dan waktu dipersilahkan. Ya. Terima kasih atas waktunya ya Mas Farhan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang mungkin ya. Saya Alfian Faris, Application Engineer di Cipta Satria Informatika. Kali ini saya akan membawakan What's New Civil 3D dan InfraWorks. Saya kali ini akan dibantu juga dengan rekan saya, Mbak Tias, yang nanti akan menjelaskan lebih dalam tentang InfraWorks-nya. Langsung saja saya mulai. Pertama, yaitu Autodesk Civil 3D. Apa sih what's new-nya di Civil 3D 2021 ini? Jadi ada dua yang paling utama ya. Yang pertama yaitu Pressure Pipe Networks Layout and Editing. Dan yang kedua yaitu New Civil Structures atau lebih fokus kepada bridge design workflow connecting antara Civil 3D, InfraWorks, dan Revit. Tapi kali ini nanti saya akan membawakan spesial ke lebih spesifik ke Civil 3D dan InfraWorks. Seperti itu. Yang pertama yaitu Pressure Pipe Network Layout and Editing. Jadi yang baru di Civil 3D itu, jadi kita bisa lebih kepada editingnya ya sepertinya. Seperti itu. Jadi seperti pembuatan pipe run-nya berdasarkan alignment layout tools. Selanjutnya dia nanti terbentuknya secara otomatis. Selanjutnya jadi dia bisa membuat seperti curve secara otomatis, nanti ada sambungan antar pipa, seperti itu. Nanti saya akan menjelaskan secara lebih detail dengan video seperti ini. Nah, jadi di sini Pressure Network Layout and Editing, yang pertama itu create pipe networks ya. Jadi seperti ini.
Lalu yang kedua, jadi nanti band dia akan terbentuk secara otomatis ya sudutnya kalau kita melakukan editing. Selanjutnya itu vertical offset. Jadi kita bisa atur vertical offset dari pipe networks yang kita buat. Secara otomatis nanti jika surface-nya berubah, dia akan tetap mengikuti vertical offset-nya. Jadi ketika surface-nya kita rubah, dia akan mengikuti seperti ini. Selanjutnya bisa juga kita buat create pipe lowering. Kalau misal nanti ada sesuatu kita mau rendahkan, kita bikin jalur. Nah yang selanjutnya ini, jika kita mau menambahkan ya, jadi kita extend pipe networks-nya itu terbentuk secara otomatis sudutnya. Lalu bisa juga kita generate pipe run-nya dari objek. Misal berdasarkan alignment jalan seperti ini, kita bisa bentuk offset-nya. Lalu kita bisa juga menambahkan sambungan ya, branch-nya seperti ini. Dan yang terakhir membuat kurva pada pipe networks. Jadi seperti itu. Selanjutnya itu civil structures workflow. Ini lebih kepada tools integrasi ya. Jadi integrasi antara Civil 3D, InfraWorks, dan Revit. Di sini jadi kita bisa bekerja secara paralel. Seperti contohnya, jadi di Civil 3D kita mendesain roadway desainnya, koridor dan segala macamnya. Lalu setelah selesai pada Civil 3D, kita bisa mengimport koridor dan lain-lainnya ke dalam InfraWorks. Lalu pada InfraWorks kita bisa mendesain bridge design secara parametrik. Jadi semuanya bisa diatur di InfraWorks ya, jarak antar piers atau nanti bagian-bagian struktur dari jembatannya. Lalu untuk detailingnya bisa menggunakan Revit. Tapi kali ini saya akan menjelaskan dan akan ada sedikit live demo dengan menggunakan Civil 3D dan InfraWorks saja. Jadi ini ada videonya. Ini contohnya ya, jadi pertama kita bisa mempublish jembatan yang kita telah desain pada InfraWorks dan kita importkan ke dalam Civil 3D seperti ini. Nah, bisa dilihat, jadi pada toolspace pada Civil 3D 2021 itu sudah ada bagian menu jembatan ya di sebelah kiri sini. Bridge, jadi kita bisa membuat seperti ini. Kita bisa lihat profile view-nya. Nanti untuk editing tetap dilakukan di InfraWorks, karena bridge design di InfraWorks ini parametrik ya bentuknya, jadi kita bisa edit secara langsung di sini. Seperti itu. Saya akan melakukan live demo. Sedikit. Jadi di sini saya sudah mempunyai surface dan koridor ya. Ini sebagai contoh saja. Pertama kita membuat profile view-nya dulu. Profile view. Sebentar.
Sebentar, terjadi. Mohon maaf sebelumnya. Jadi seperti ini ya. Ini profil yang saya buat pada koridor jalan ini. Jadi bisa dilihat ya, ini di antara dua bukit. Lalu nanti saya akan membuat jembatan pada Infraworks. Seperti ini. Jadi ini merupakan koridor yang tadi saya importkan ke dalam Infraworks ya. Lalu sekarang saya akan mendesain jembatan ya secara singkat. Jadi bisa diklik kanan. Seperti ini. Bisa diatur ya, jadi startnya dari station berapa sampai berapa. Nah, jadi seperti ini. Nah, di sini kita bisa atur lagi ya sebenarnya. Bisa kita atur lebih jauh lagi. Contohnya, misal saya mau merubah posisinya, jadi bisa kita rotate juga di sini. Lalu di sini ada pilihan file cap-nya. Terus di sini ada lain-lainnya. Nah, jadi setelah ini yang saya lakukan adalah saya akan mempublish struktur ini pertama saya akan mempublish ini, lalu nanti saya akan buka di Civil 3D. Saya create publish. Contohnya seperti ini, jembatan. Oke, saya create. Lalu setelah jembatan ini terpublish, kita balik lagi ke Civil 3D. Lalu buka pada tab Infraworks, open model. Di sini ada open file ya di sini. Kita bisa open. Lalu kita klik Infraworks model. Lalu modified civil data workshop. Nah, ini jadi tadi saya mempublish civil strukturnya ke dalam backup master ke folder ini ya. Jadi ini file IMX-nya yang tadi saya file strukturnya tadi jembatan, kita bisa open. Lalu di sini bisa diperhatikan koordinat sistemnya harus sama. Jadi antara Infraworks dan Civil 3D koordinat sistemnya harus sama, karena ini udah sama. Lalu kita bisa ke selection set. Jadi di sini kita bisa pilih apa aja yang mau dibawa ke dalam Civil 3D dari Infraworks tadi. Kita bisa ambil jembatannya aja. Ambil jembatannya aja. Oke. Open model. Nah, jadi jembatan yang dari Infraworks tadi sudah terimport ya di sini ya. Bisa dilihat. Di sini sudah ada jembatannya. Lalu kita bisa lihat juga, kita bisa tampilkan ke dalam profile view. Jadi kita klik profile view-nya, lalu di menunya ini ada yang namanya project object to profile view, bisa diklik. Lalu kita pilih jembatannya ya, kita pilih peer-nya. Lalu klik enter. Nah, di sini bisa ada pilihan ya, apa aja yang mau kita tampilin ke dalam profile view-nya. Bisa kita pilih oke aja semuanya, kita masukkan semuanya. Lalu seperti ini. Jadi
bisa dilihat ya. Jadi ini jembatannya di dalam profile view seperti ini. Lalu kita bisa membuat, kalau misal ada perubahan pada infraworks-nya, saya contohkan. Misal saya mau mengedit peers-nya, kita mau kurangin menjadi 6 gitu contohnya. Nah, ini kita jawabin ke refresh. Nah, bisa dilihat ya di sini peers-nya sudah menjadi 6. Lalu saya akan mengupdate publish strukturnya. Jadi kita tinggal diklik kanan aja di strukturnya, lalu publish civil struktur, lalu kita pilih update existing, karena tadi kita sudah publish, sekarang kita hanya update. Update, kita pilih ya di sini backup master 7 save. Oke. Kita bisa pilih juga notes-nya. Dipilih aja update. Nah, jadi kembali ke Civil 3D, di sini ada pemberitahuan ya kalau misal desain yang kita import tadi ada perubahan. Jadi reference data yang tadi kita import ke dalam Civil 3D telah berubah. Lalu kita tinggal pilih aja Manage InfraWorks Dataset, diklik. Lalu di sini ya, jadi ada yang berubah. Dia otomatis tinggal di reload. Dia reloading jembatan yang baru, reloading file yang baru, nanti dia akan secara otomatis terupdate seperti ini. Sekarang sudah terupdate ya, jadi peers-nya sudah menjadi 6 sekarang, yang tadinya 8. Seperti itu. Jadi workflow-nya itu kita bisa, kalau misal mau mendesain suatu jembatan, jadi kita bisa membuat jalannya dulu ya, desain jalannya dulu di Civil 3D, lalu bisa diimportkan ke dalam InfraWorks untuk pembuatan pendesain untuk mendesain jembatannya. Lalu di InfraWorks-nya bisa didesain jembatannya ya. Ini desain jembatan di sini secara parametrik. Jadi saya contohkan juga. Jadi kalau mau merubah desain jembatan secara parametrik, kita bisa menggunakan spreadsheet. Pertama, send to spreadsheet di create new. Contohnya ya, saya kasih contoh. Jadi nanti dia akan terbuka secara otomatis. Seperti ini. Seperti ini. Nah, di sini ada bridge, deck, piers, foundation-nya, abutment-nya. Contohnya kita akan merubah jarak ya, misal. Jadi saya akan merubah jarak pier antar pier-nya. Misal saya di sini ada station-nya. Station pier pertama berada di station ini dengan jarak offset-nya segini. Begitu seterusnya. Di sini saya contohkan, saya akan merubah menjadi 50. Jadi nanti pier pertama itu berada di station 50 meter. Lalu offsetnya juga 50. Di sini pier kedua berada di 100. Begitu seterusnya. Ini hanya contoh saja ya. Lalu tinggal save. Setelah di save, balik lagi ke InfraWorks.
dan dia nanti akan terupdate secara otomatis. Jadi kita tinggal balik lagi ke spreadsheet, kita update existing. Karena tadi kita sudah rubah ya di spreadsheet-nya. Seperti ini. Maaf, ini masih loading. Jadi seperti ini ya. Ini jaraknya, pierce pertama itu ada di 50 meter. 50 meter pierce kedua, karena stationnya pertama dari sini ya. STA 0-nya di sini. Pierce pertama 50, kedua 100, 150, 200, 250, dan ini yang terakhir. Jadi seperti itu. Jadi ini kita bisa banget atur segala macamnya di Infraworks ya. Jadi desain jembatan pada Infraworks ini merupakan desain jembatan parametrik. Kita bisa rubah semuanya di sini, bisa fondasinya, persabutmennya, girder, dan lain-lain. Seperti itu. Jadi dari setelah kita update di Infraworks, bisa kita kembalikan ke dalam Civil 3D lagi seperti tadi. Nanti kalau sudah seperti ini contohnya, ini kita tinggal publish struktur lagi, tinggal di publish ya, publish civil struktur, tinggal di save, oke, update. Jadi seperti ini ya workflow bridge design pada seri 2021 Infraworks Civil 3D dan Revit. Jadi pada setelah desain ini, nanti misal kita mau mendesain tulangan dan segala macamnya, baru itu kita bisa import ke dalam Revit. Jadi Revit ini lebih ke detailing strukturnya seperti tulangannya dan lain-lain seperti itu. Nah, di sini ada pemberitahuan lagi kalau misal datanya berubah, tinggal diklik, ulang. Di close. Nah, seperti ini ya. Di sini sudah berubah lagi jembatannya. Jadi seperti itu, kira-kira. Saya balik lagi ke PPT-nya. Lalu selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Tias. Mbak Tias? Ya, halo, selamat siang. Terima kasih Mas Alfian penjelasannya. Perkenalkan, nama saya Disa Tias. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sedikit mengenai what's new di Infraworks 2021. Nah, jadi di what's new Infraworks ini, dia bisa membuat workflow seperti di Civil 3D tadi, workflow antara Infraworks, kemudian Civil 3D, dan juga Revit untuk civil structure dan juga bridge design. Kemudian ada peningkatan koridornya dan juga 4K view optimization. Nah, jadi ada apa sih di civil structure workflow ini? Jadi di workflow ini, Civil 3D ini digunakan untuk roadway design, untuk keperluan pemodelan jalannya. Kemudian di Infraworks digunakan untuk pemodelan jembatannya, dan juga di Revit untuk detailing strukturalnya. Oke, ini ada penjelasan tentang workflow-nya. Jadi, di Infraworks ini, kita bisa memindahkan roadway yang sudah dibuat di Civil 3D untuk dibuatkan jembatan di Infraworks-nya. Jadi bisa diatur panjang jembatannya, seperti yang tadi Mas Alfian sudah demo ya. Kita atur juga jumlah pierce-nya. Kemudian kita bisa atur secara parametrik untuk jarak pierce-nya.
dia akan berubah sesuai data yang kita input secara parametrik. Kemudian bisa juga kita atur untuk girdernya sesuai data ya. Kalau ini dia sudah punya data, jadi kita tinggal input aja datanya. Dan di InfraWorks-nya akan menampilkan sesuai dengan data yang sudah kita input. Dia akan berubah secara parametrically ya apabila ada perubahan. Kemudian kita juga bisa detailing struktural di Revit. Jadi misal kita mau mengganti sesuatu yang tidak ada di InfraWorks, kita bisa detailing lebih lanjut di Revit. Seperti ini dia berubah. Kemudian nanti ini untuk detailing strukturalnya seperti tulangan dan lain-lainnya, rebar. Oke. Kemudian bisa update, misalnya ada perubahan revisi di Civil 3D, bisa juga kita update ya. Ini visualisasinya dari InfraWorks. Oke. Kemudian koridor, peningkatan koridor. Jadi di koridor di Civil 3D ini sudah bisa kita import ke InfraWorks. Jadi semua jenis alignment termasuk curves dan juga offset alignment-nya bisa juga diimport. Oke, next, Mas Alfian. Ini ada sedikit preview mengenai koridor enchantment. Jadi koridor yang kita buat di Civil 3D bisa kita import ke InfraWorks. Ini tampilan sebelumnya. Kemudian kita import. Kita import. Kita pilih materialnya untuk koridor. Kemudian dia akan menampilkan seperti ini. Nah, yang di area jembatan ini dia memang koridornya seperti itu karena harusnya memang di situ kan untuk jembatan ya. Jadi koridornya agak-agak error gitu. Kemudian apabila ada perubahan di Civil 3D-nya juga, bisa kita update di InfraWorks dan terlihat perubahannya. Kemudian ini profile view ya, cross section-nya, tampilannya. Oke, kemudian yang terakhir ada 4K View Optimization. Jadi di sini tampilan InfraWorks sudah diperbarui. Ukuran fontnya jadi lebih besar dan juga tampilan preview di monitornya sudah beresolusi tinggi yaitu 4K.
Nah, sebelumnya tampilan di InfraWorks itu kecil ya 4K-nya, meskipun sudah 4K, tapi dia kecil dan juga fontnya kecil juga, jadi kurang jelas gitu terlihatnya. Nah, untuk yang InfraWorks 2021 ini sudah diperbarui, jadi previewnya sudah lebih besar, dan juga ukuran fontnya lebih besar, jadi lebih mudah terlihat. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila Bapak dan Ibu ada pertanyaan selama webinar ini berlangsung, bisa ditanyakan di kolom Q&A. Jadi bisa dilihat ya di sini bisa di-follow ini sosial media dari Cipta Satria Informatika ya. Jadi ada Facebook, Instagram, ada YouTube-nya juga. Di YouTube nanti kita akan terus update masalah dari IC collection-nya, dari software-software dari Autodesk-nya. Nanti ada terus juga ada Twitter ya, terus di bawahnya lagi ada website kita ya, knowledge base-nya. Di situ kita juga selalu update seminggu sekali perihal software-software Autodesk. Jadi kita bakal update terus di situ. Lalu ada pertanyaan, Bapak Ibu? Saya akan jawab ya. Di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Pak Erik Prestiawan. Jadi data di InfraWorks itu support dengan file apa saja. Jadi bisa kita lihat ya di sini. Jadi sebenarnya file yang bisa diimport ke dalam InfraWorks itu bisa banyak banget ya Mas. Seperti 3D model. Di sini ada AutoCAD juga bisa. Nanti ada IMX. Terus ada Point Cloud juga bisa, Raster, SDF, SQLite, SketchUp pun bisa masuk ke dalam InfraWorks. Jadi bisa kayaknya hampir semuanya file bisa masuk ya ke sini ya. Seperti itu Mas kira-kira. Untuk kekuatan dari jembatannya itu dari InfraWorks, selanjutnya pertanyaan dari Rajgil Arsitek. Kekuatan dari jembatannya itu dari InfraWorks apakah bisa dilihat seperti Momon dan lain-lainnya? Nah, jadi InfraWorks ini pada dasarnya itu software konseptual software ya Pak. Jadi ini lebih ke dalam kita mendesain secara konseptual. Jadi nanti untuk strukturalnya kita punya di dalam IC collection kita itu ada software lain ya. Jadi ada Advanced Steel untuk struktur baja dan lain-lain. Dan ada juga namanya robot structural analysis. Jadi di robot structural analysis ini kita bisa software struktur ya lebih tepatnya itu kita bisa mendapatkan momen, kita bisa menambahkan beban. Jadi di situ emang khusus untuk perhitungan struktur. Kalau di robot structural analysis dan itu juga kita bisa koordinasi antara robot structural analysis, Advanced Steel dan juga Revit. Jadi 3 software ini bisa berkolaborasi untuk desain struktur ya. Nah, untuk InfraWorks itu lebih ke dalam konseptual desain sebenarnya. Jadi kita cuma membuat desain secara konseptual, lalu nanti didesain lebih lanjut di dalam Civil 3D, lalu mungkin nanti untuk detailingnya bisa menggunakan Revit. Jadi ini semua sudah ada di dalam AC Collection kita ya Pak. Jadi kita punya bundle software namanya AC Collection seperti itu. Ada pertanyaan lain?
Jadi untuk data dari Excel yang menggunakan rumus, ini pertanyaan lanjutan ya dari Rachel Arsitek. Kalau untuk itu, jadi workflow-nya itu gini Pak, jadi workflow-nya itu dari jembatan yang kita tadi sudah pilih ya, kita ambil output-nya dulu pertama dari jembatan itu, lalu nanti kita bisa edit di dalam rumus software-nya ya, jadi belum bisa ya yang kayak kita input dari Excel-nya langsung ke dalam InfraWorks seperti itu Pak. Jadi emang harus dipindahkan dulu ya nanti dari Excel yang mungkin Bapak sudah buat mengenai struktur jembatannya, lalu dipindahkan ke dalam Excel yang kita dapatkan dari jembatan yang kita desain di InfraWorks seperti itu. Lalu dari Mas Farid Fatur Rahman, apakah Civil 3D hanya untuk jembatan saja? Jadi pada dasarnya Civil 3D ini merupakan software untuk infrastruktur ya Pak. Jadi di Civil 3D nanti ada juga, bisa saya tunjukkan Civil 3D. Jadi di sini banyak ya Pak. Jadi kita bisa mendesain jalan, lalu kita bisa mendesain nanti juga ada yang namanya vehicle tracking, kita bisa membuat jalur untuk kendaraan, lalu nanti kita bisa buat desain juga perempatan atau bundaran, rel kereta juga bisa, lalu nanti ada cut and fill, kita bisa menggunakan Civil 3D juga untuk perhitungannya. Seperti itu Pak, jadi Civil 3D ini tidak hanya untuk jembatan. Jembatan ini lebih terkhususnya itu fitur baru pada seri 2021, kayak gitu Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Basishar, kalau untuk modeling InfraWorks itu hanya untuk analisa plottingnya saja ya Pak, soal detail dari struktur jembatan tetap di Revit. Iya, jadi InfraWorks itu lebih ke konseptual desain ya Pak, jadi kita membuat konsep desain yang kita mau buat itu di InfraWorks. Lalu kalau untuk Revit itu untuk detailing lebih lanjut, seperti nanti tulangan, pembuatan tulangan, nanti ada lain-lainnya untuk detailing lebih lanjutnya. Dan untuk perhitungan strukturnya nanti bisa menggunakan robot struktural analisis. Jadi dari Revit kita bisa import ke dalam robot struktural analisis, lalu kita bisa analisis di robot struktural analisis itu, kita tambahkan beban, nanti kita bisa melihat momen yang terjadi, nanti seperti itu. Baru bisa dibalikin lagi ke Revit-nya untuk dokumentasinya, untuk gambar dan segala macamnya. Seperti itu ya Pak. Selanjutnya dari Erik Frestiawan, data koridor itu dari data apa saja? Jadi koridor itu yang dimaksudkan koridor itu jadi bagian dari jalannya ya, nanti ada line-nya, nanti ada curbs-nya, mungkin seperti itu. Jadi itu bagian dari jalannya. Kalau selanjutnya dari pertanyaan dari Alfrian, terima kasih. Minimum spesifikasi laptop yang digunakan untuk Civil 3D InfraWorks dari Revit 2021 apa ya? Laptopnya itu nanti lebih lanjutnya, lebih detailnya bisa dilihat di website Autodesk ya Pak sebenarnya. Tapi saya sarankan itu lebih bagus kalau laptop yang saya gunakan ini menggunakan Intel Core i7 dengan kapasitas RAM 16 GB. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya dari Dwi Siswanto, apakah potongan dari Civil 3D ini bisa langsung diinput ke robot untuk dianalisis? Kalau untuk Civil 3D ke robot itu saya belum pernah ya Pak, tapi saya pernahnya dari Civil 3D ini saya import dulu ke Revit. Jadi dari Revit baru, karena robot structural analysis ini yang versi 2021 itu sudah include ke dalam software Revit, jadi kita nggak perlu download lagi ya. Kalau versi-versi sebelumnya itu kita masih butuh download robot structural analysis secara terpisah. Kalau di Revit 2021 itu sudah input ke dalam software
Revit 2021. Jadi file desain yang kita sudah buat itu bisa diinput dulu ke Revit, baru untuk dianalisis lebih lanjut secara struktural. Untuk Andreas Satriawan, bagaimana cara perhitungan cut and fill yang mudah dan cepat dengan Civil 3D ini pada perencanaan jalan? Jadi nanti bisa tinggal dibuat koridor, nanti dari kita bisa buat alignment jalannya, dibuat koridornya, assembly-nya seperti apa, bisa diedit. Lalu nanti tinggal di bagian kita membuat sampel line, lalu kita tinggal tampilkan secara potongannya. Jadi nanti cross sectionnya kita bisa lihat. Dan dari situ kita sudah bisa langsung mendapatkan volume dari cut and fill ya berdasarkan koridor yang tadi kita buat. Kurang lebih seperti itu ya Pak. Nanti mungkin bisa cek ke YouTube dan sosial media kita. Di situ kita bakal update tentang knowledge tentang software pada Infraworks, Civil 3D, dan software-software Autodesk lainnya. Terima kasih. Selanjutnya, dari Bashisar, kalau mau adjust tinggi tiang jembatan via Excel atau dari Infraworks langsung bisa ya Pak, mengingat proyek jembatan mengacu elevasi analisa banjir tahunan. Iya bisa Pak, jadi kita bisa ngedit ya secara modelingnya di Infraworks itu seperti apa, jadi kita bisa naikkan nanti, misal mungkin juga nanti bentang panjang dan mungkin jembatannya nanti harus dilewatkan seperti perahu di bawahnya, itu kita bisa edit ya Pak. Jadi kita bisa edit clearance-nya berapa, seperti itu di Infraworks. Apakah Civil 3D terkoneksi langsung dengan MapView? Saya belum pernah coba ya MapView, tapi Civil 3D ini terkoneksi dengan ArcGIS. Ada pertanyaan lain?
Untuk pertanyaan Pak Sultan Ari, Civil 3D ini terhubung dengan ArcGIS, Pak. Jadi bisa connect dengan ArcGIS. Jadi nanti pada hari Jumat kita akan melakukan workshop ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Di situ nanti lebih detail mengenai workflow bridge design ya. Jadi ada waktu sekitar 2,5 jam untuk hands-on. Nanti akan dibagikan datasetnya, nanti bisa langsung mengikuti dengan live demonya. Mungkin ada pertanyaan lain? Untuk workshop temanya bridge design, Pak. Jadi kita akan ngebahas lebih lanjut, lebih detail mengenai bridge design ini. Nanti saya akan bagikan datasetnya, lalu bisa langsung hands-on. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau emang sudah punya software-nya, atau belum punya bisa di-download, nanti bisa menggunakan trial, lalu bisa mengikuti hands-on-nya langsung. Nanti saya akan bagikan datasetnya pada hari Jumat. Untuk Pak Habibie ini, saya kurang paham ya pertanyaannya, untuk improve material itu seperti apa? Maksudnya yang dimaksud improve material seperti apa ya, Pak? Mungkin bisa diperjelas pertanyaannya.
Mau jawab pertanyaan ya. Jadi pertanyaan misal ada perencanaan jembatan, tanahnya kurang bagus dan dilakukan grouting. Jadi software InfraWorks dan Civil 3D ini lebih ke dalam software modeling ya Pak. Jadi mungkin nanti kalau untuk masalah grouting ini kayaknya belum bisa ya di InfraWorks ya. Karena di InfraWorks ini lebih ke modelingnya saja. Jadi kita membuat desain jembatannya. Nanti lebih lanjutnya ke dalam Revit. Seperti itu Pak. Ya untuk hari Jumat itu kira-kira kita akan mulai jam 9 ya. Jadi kemungkinan paling lambat itu selesai jam 11.30. Oke, jadi untuk workshop itu akan ada setiap hari Jumat jam 9 dan untuk dengan materi yang berbeda-beda, dan untuk webinarnya itu setiap hari Rabu jam 11 sampai jam 12. Baik, Mas Farhan. Mas Farhan, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Halo, ya. Ya, Mas Farhan. Ya, Sepertinya itu halo. aja ya yang bisa saya sampaikan. Oke. Mungkin Terima kasih Bapak Ibu yang udah hadir hari ini. Semoga bermanfaat. Nanti untuk di hari Jumat jangan lupa untuk ikut lagi workshopnya. Ini sosial media kita tadi ya udah di follow juga ya. Kemudian untuk waktunya workshop sepertinya masih belum diputuskan lagi, masih jam 9 ya, mulai sampai jam setengah 12. Jadi semoga bisa hadir semua. Paling itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Ya, paling itu aja ya. Oke. Ya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.